Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita mau ngobrol santai. Yoi, ngobrol santai bertiga barengan. Saya Alamsyah Nugraha. Saya Yulvita Sumanti. Dan Mamat Gele. Yeay. Jadi tema kita pada kesempatan ini ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Kita bicara yang ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, bermanfaat. Amin. Ini kan lagi bulan puasa nih. Iya. Biasanya kalau bulan puasa itu orang tuh pada lemes tuh. Kenapa pada lemes? Karena pada puasa. Nah biasanya itu kalau bulan puasa orang pada lemes itu nggak mau beraktivitas. Sebenarnya itu bagus nggak sih? Kalau kita lemes kita tidur-tiduran atau apa? Sebenarnya bagus nggak sih? Sebenarnya bagus, asalkan jangan kebanyakan, ya kan? Gitu. Kalau kebanyakan jadi muntah ntar ya. Takutnya kalau kebanyakan tuh ngimpi yang nggak bener. Iya. Jadi Bisa jadi mudah-mudahan karena kebanyakan juga itu yang bikin lemes ya. Iya, bisa jadi. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalkan diri dulu ya nggak? Biar nanti penontonnya enak dan asik ya kan? Dari aku dulu ya. Aku Alamsyah Nugraha itu aktivitas tuh sebagai aktor. Kalau saya Yulvita Sumanti, aktivitasnya lebih fokus ke bidang pendidikan dan usaha. Kalau gue sih nggak usah ditanya ya, dari muka gue yang hancur begini udah pasti gue komedian. Gue seorang pelawak. Oke, keren. Jadi kita beda-beda background gitu ya. Tapi kalau ngobrol nyambung. Lebih seru lagi berarti kan kalau Yoi. Ini Mbak Pita nih, dia orang yang hebat nih. Dia seorang pengusaha juga, seorang intelektualitas. Waduh, Jadi dedikasinya tinggi tuh untuk mendidik, seorang pendidik juga nih. Oh iya, boleh dong tuh di-sharing kali ini Mbak Pita, Mbak. Oke, cerita sedikit ya. Jadi sehari-harinya itu saya membuka Bimba Loci Ceria. Terus ada rumah bermain kelinci putih. Jadi kita fokus ke anak-anak usia dini. Nah selain di bidang pendidikan, saya juga berkecimpung di bidang kuliner dan fashion. Nah mau tahu nggak nih fashionnya itu apa aja? Ya, Apa aja tuh? Boleh dijelasin dong, sedetail mungkin gitu ya. Sedetail mungkin. Fashionnya itu lebih ke jilbab Turki, lalu ke baju-baju produksi sendiri. Nah ini salah satunya nih saya produksi sendiri. Kita print brandnya itu Sawa gitu. Nah awal mulanya saya usaha di jilbab Turki, awalnya saya jalan-jalan nih sama suami ke Turki. Nah karena asalnya dari Padang, nah jadi jiwa bisnisnya itu muncul. Iya, pandai berdagang, Padang. Gitu ya. Kalau pantun tuh jalan-jalan ke Turki sama suami. Waduh, langsung jadi pantun itu. Cakep. Terus Lanjut Mbak. Oke. Itu kenapa? Jadi pantun. Kira masih ada Harus pantunnya. susah dong. Nggak, ini tadi kan ngomongin jilbab Turki ya. Ini bedanya jilbab Turki sama jilbab Indonesia tuh di mana tuh Mbak? Sama-sama bagus sih, cuman bedanya itu dia lebih ke motifnya jilbab Turki tuh menurut gue tuh lebih indah. Oh lebih indah. Iya. Ini maksudnya jilbab Turki, jilbab dari Jilbabnya Turki. dari Turki. Oh benar dari Turki. Benar. Wow, Iya. keren. Jadi yang nggak dijual di Tanah Abang. Iya. Oh, Jadi gitu. awalnya jalan-jalan, akhirnya jadi usaha. Nah pas jalan-jalan itu ngelihat satu tempat yang memang itu khusus agen jilbab. Gitu. Khusus jilbab dan itu agennya, pas ketemu agennya gitu kan. Terus karena jiwa dagangnya ada, langsung tuh wah kayaknya nih pulang-pulang bagasi harus diisi sama jilbab Turki yang buat jualan nih gitu. Akhirnya kita beli, terus kita buka di sini. Nah selanjutnya suami beberapa kali kan waktu itu sering ke Turki kan, jadi nitip gitu, jadi ibaratnya free ongkir gitu. Ongkirnya lewat suami gitu kan. Kalau jilbab itu kan muslim banget ya. Jadi memang kalau umat muslim ini khusus perempuan itu harus menggunakan jilbab. Ini gue ada contoh kayak gini. Gue punya temen, dia ini banci. Ya. Gue tuh pengen dia tobat. Ya. Namanya Tamara nih. Tamara, lu tobat dong. Jangan jadi banci mulu. Gue bilang, iya deh bang, nanti saya tobat gitu kan. Ini banci. Akhirnya besok dia ketemu sama saya, dia pakai jilbab. Bang, saya udah Iya. dia pakai jilbab. Boleh tuh. Dibikin video boleh tuh. Bukan itu maksudnya. Bukan tempat lu pakai berhijab gitu loh. Oh ya tobat, kembalilah menjadi laki-laki yang Yang normal, yang betul gitu ya, laki-laki sejati. Bukannya tobat dipakai jilbab, banji juga. Aduh. Tapi
bener tuh pernah ada kejadian kayak gitu tuh Mbak. Ini kisah nyata bang. Kisah nyata. Kisah nyata. Kisah Oh, nyata. gitu. Jadi itu ada temen dulu. Kacau. Aduh kacau Ini bener. Alamnya kan seorang aktor juga nih, dia sering main-main film nih kan. Lam, untuk menjadi seorang aktor tuh apa aja sih Tam? Persyaratan-persyaratannya Lam? Ini untuk menjadi aktor itu mesti latihan sih ya. Maksudnya acting tuh nggak segampang orang lihat bisa gua. Tapi pas giliran pas action gitu, misalkan gitu di depan kamera, itu pertama kali pasti merinding, basah, pasti itu. Nervous ya? Pasti nervous. Rata-rata kayak gitu. Karena makanya gue bilang dibutuhkan itu latihan. Oh latihan. Terus kalau kayak ngomong belibet, itu kan ngaruh juga kan? Ya. Banyak lah. Pokoknya latihan itu ada banyak yang harus dilatih. Artikulasinya tuh harus bagus. Ya. Jadi biar ngomong nggak belibet. Terus nomor satu sih harus percaya diri. Percaya diri. Nah, pede itu penting ya Lam. Karena kalau nggak pede kita nggak akan jadi apa-apa. Asik. Kalau kita pede jadi sesuatu. Mantap. Gue ngalamin Lam. Dulu zaman jahiliyah gue tuh nggak pede Lam. Gue kalau ketemu sama orang nunduk Lam. Tapi ini belum pede nih ya? Belum, waktu zaman belum pede gue ketemu orang nunduk. Tapi sekarang begitu ketemu sama orang gue tetap nunduk Lam. Nah, karena gue iya tetap nunduk karena yang gue temuin tuh orang yang tingginya di bawah gue. Iya, elah kira apaan? Nunduk juga. Gue kira lu mau ngomong orang lain yang nunduk, iya. Jadi gitu Lam, PD itu penting banget. Jadi ya kayak Mbak Pita ini mungkin juga ada pengalaman kali Mbak, masalah PD dan nggak PD. Oh, masalah pede nggak pede. Dari sisi psikologi itu apa sih kepercayaan diri itu? Jadi kepercayaan diri itu yaitu dia itu memang mengakui bahwa dia bisa, dia mampu gitu. Jadi dia merasa diri dia itu bernilai. Ya, ketika dia merasa diri dia bernilai, berarti otomatis kan dia punya percaya diri. Gitu. Kalau di dalam dunia psikolog tuh kalau orang nggak pede itu namanya apa tuh Mbak? Minder. Oh minder sama aja. Iya. Ada nggak tuh bahasa? Minder. Oh minder ya. Kalau nggak pede itu minder. Kalau minder itu penyakit bukan sih? Minder itu bukan penyakit sih. Bukan ya? Bukan. Ya. Dia semacam kayak apa tuh kalau minder tuh rendah diri ya, rendah diri, nggak percaya sama diri sendiri. Iya. Itu minder ya. Tapi yang harus dilakukan sama orang minder apa nih? Siapa tahu penonton di sini ada yang masih minder gitu kan? Minder. Mungkin apa yang harus dilakuin sama si orang minder ini? Mungkin bisa Mbak ngasih pencerahan lah supaya itu kita nggak minder, harus pede. Oke. Jadi mungkin dari ilmu yang sedikit saya berbagi ya. Jadi untuk gimana sih biar caranya nggak minder? Pertama, mindset kita itu harus beranggapan bahwa oh kita itu mampu. Gitu, kita itu sama karena semua manusia itu kan diciptakan oleh Allah punya kelebihan masing-masing kan. Nah ketika kita berpikir seperti itu, insya Allah minder itu akan jauh dari kita gitu. Intinya mindset kita dulu. Ketika kita merasa diri kita mempunyai nilai, nah itu tuh nanti akan berkurang tuh mindernya. Dan juga misalnya kayak orang yang pemalu gitu kan. Pemalu. Jadi pemalu itu bisa juga dilatih, misalnya dia ikut les nyanyi, ikut les acting kayak Alam sama Gele gitu kan. Nah ketika awal mungkin dia akan gemeter nih tampil di depan umum kan. Nah setelah berkali-kali dilatih itu akan menimbulkan rasa percaya diri. Nggak jauh-jauh dulu itu saya pemalu dulu. Seorang Mbak Pita pemalu ya? Dulu, sekarang malu-maluin ya. Jadi dulu itu saya pemalu ya, waktu SD, dari SD. Nah ternyata ibu saya itu memberikan les nyanyi gitu kan. Awalnya teater. Di teater Ciliwung saya masuk teater, ikut aktivitas, lalu dimasukkan ke les nyanyi. Nah di les nyanyi itu kan kita pasti manggung nih, setiap ada lomba diikutin tuh. Saya ikut lomba sekali, 2 kali, 3 kali tuh nadanya kemana, suaranya kemana gitu. Wah, kabur-kaburan gitu ya, awur-awuran gitu. Nggak nyambung. Suaranya minggat-minggatan. Minggat-minggatan suaranya. Itu sekali 2 kali naik panggung, lama-lama biasa gitu ya. Jadi dari situ juga bisa tuh menambah kepercayaan diri. Jadi kan ada proses pembelajaran kan. Oh iya ya, gue maju ke situ, orang-orang nggak nimpukin kok gitu. Iya benar. Orang-orang nggak ngata-ngatain kok. Nah dari situ kan ada proses pembelajaran. Oke deh, gue harus percaya diri nih gitu. Jadi kita pede aja. Pede aja lagi. Pede aja. Selama itu positif, kita pede aja. PDIP. Ya. Tapi gue juga dulu tuh pemalu loh. Gue pemalu banget dulu.
gua nyentuh Putri Malu aja, gua yang kuncup. Iya, Putri Malu yang nggak kuncup. Lu bang yang begini. Iya. Tapi emang, apalagi Lam. tapi emang tiap orang beda-beda ya. Kalau gua sih dulu nyokap tuh selalu gini. Kalau disuruh, siapa yang mau maju, misalkan di mall gitu. Siapa yang mau maju? Tuh dipaksa tuh naik ke atas panggung. Jadi emang kebentuk dari situ. Berdiri di depan umum kayak apa gitu dari orang tua sih emang. Memang orang tua khususnya ibu the best ya. Iya Jadi emang. orang tua itu khususnya ibu tuh sensitif sama anak-anaknya ya kan. Ketika anaknya pemalu langsung dipikirin gimana tuh caranya gitu kan. Itu kalau pemalu itu bisa nggak sih disebabkan dari gen gitu ya, orang tuanya malu terus anaknya malu gitu nggak Bang? Kayaknya enggak Ya. Itu karakter Lingkungan apa ya? aja lingkungan. Oh, lingkungan. Tapi mungkin bisa jadi gini ya, anak itu mungkin dalam keluarga nih mungkin dia selalu dikekang sama orang tuanya, nggak boleh kemana-mana. Oh, bisa akhirnya dia jadi menjadi tuh. anak yang introvert kan. Akhirnya begitu dia mau beradaptasi keluar, akhirnya dia karena terbiasa dengan kehidupan yang di rumah nggak ngapa-ngapain, Jarang ketemu orang gitu kan, iya. Dia jadi nggak percaya diri. Itu bisa nggak kayak gitu tuh Mbak? Bisa. Oh gitu. Tapi ya. nggak bisa dibilang introvert karena orang introvert sendiri belum tentu dia pemalu. Ternyata ada orang introvert itu ketika ketemu orang dia malah banyak banyak ngobrol gitu. Itu iya. introvert. Yap. Bedanya introvert itu dia nggak suka keramaian gitu. Tapi ketika dia ketemu orang ya dia biasa ngobrolnya. Mungkin kalau orang introvert atau kurang percaya diri mesti belajar komedi kayaknya Bang ya. Iya nggak sih? Yang pasti tuh ya kalau orang introvert nih sakti-sakti. Karena zaman dulu tuh banyak orang yang menyendiri ya, betapa. Iya. Itu kan introvert. Introvert Itu jadi ya? sakti ya. Ada jadi sakti. Betapa di gua gitu ya. Di gua. Itu lebih introvert kan dari introvert yang ini. Coba lu bayangin tuh, dia mau mencari kesaktian dia menyendiri. Kan namanya introvert juga itu. Iya, menyendiri, iya. tapi jadi sakti gitu. Kayak gitu aja nih kita ngobrol-ngobrol santai lah. Udah asik jam berapa ya. nih? Oke. Ini udah mau bulan puasa juga nih, kita lagi nunggu. Ini beduk hari maghrib. ke 20 kalau nggak salah ya? Hari ke-20 ya. Hari ke 20. Hari ke-20 berarti tinggal 10 hari lagi. tinggal 10 hari Insyaallah. lagi dapat THR. Iya, siapa yang orang freelance kayak gue siapa yang mau ngasih gitu. Sekarang berarti Oke. siap-siap mau buka puasa. Tunggu episode berikutnya. Kita ngobrolin yang lain yang lebih seru-seru lagi karena ini adalah perdana dari kita. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang nggak jelas, yang nggak nyambung, yang menyakiti kita nggak tahu. Mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya maafnya. Oke, makasih. Saya Muhammad Gele dan Yulvita Sumanti. Dan Alam Syanugraha. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wih.